Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai berita-berita yang lagi ramai, yaitu yang pertama bahwa perwakilan PBB dari United Nations Department of Safety and Security itu memberikan apresiasi positif setelah mereka meninjau progres pembangunan IKN pada bulan lalu ya. Dan PBB menilai IKN sangat terbuka untuk kolaborasi internasional dan serius dalam menerapkan standar keamanan global. Dan kalau kita melihat kondisi terkini di IKN, banyak sekali kunjungan, baik itu dari masyarakat, dari organisasi, dari komunitas, bahkan dari pemerintahan, pejabat lintas kementerian, lembaga, dan dari pertahanan keamanan. Itu semua pada penasaran ingin melihat wajah IKN terkini, dan menurut saya itu adalah bentuk dukungan ya, baik itu dari orang Indonesia sampai bahkan turis internasional dari puluhan negara sudah berdatangan ke IKN. Dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ini saya ingin memperlihatkan kondisi langsung IKN saat ini, di mana banyak yang beranggapan bahwa pembangunan IKN itu melambat di era Bapak Presiden Prabowo. Justru menurut saya itu tidaklah benar ya. Contohnya di depan kita itu ada pagar proyek di sebelah Bank Indonesia ini, di mana pagar proyek itu adalah akses jalan yang akan dibangun, dan akses jalan itu akan tersambung ke sebagian wilayah KIPP 1A IKN yang mengarah ke kawasan hunian East Resident atau kawasan hunian timur. Dan di belakang Bank Indonesia itu juga akan dimulai pembangunan dari gedung OJK maupun gedung LPS. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS Lembaga Penjamin Simpanan, di mana para pimpinannya sudah berdatangan ya dalam waktu dekat ini. Dan kalau kita lurus dari Jalan Sumbu Timur, kita lihat sudah rapi sekali jalanan ini, di mana di sebelah kanan kita ini adalah gedung Kementerian PU dan gedung Kementerian PKP. Kalau di zaman Bapak Jokowi dulu ini gedung PUPR ya, tapi di zaman Presiden Prabowo saat ini Kementerian PUPR itu telah dibagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi gedung Kementerian PU dan PKP ini di zaman Bapak Presiden ke-7 Bapak Jokowi itu belum ada, justru terbangunnya di zaman Presiden sekarang yaitu Bapak Prabowo. Dan di depan kita simpang 4, kalau lurus itu sedang pekerjaan pembangunan jalan ya, dan di depan kita ini lokasi pembangunan kantor PLN. Dan tadi kalau belok kanan itu juga jalan yang sedang dibangun menuju ke OJK dan LPS. Jadi orang-orang hanya melihat kulit luarnya saja tanpa belusukan seperti ini, karena kalau kita melihat lebih ke dalam-dalam itu konektivitas jalan saling terhubung satu sama lain sekarang ya. Dan jalan yang sedang dibangun tadi itu mengarah ke Nusantara Intercultural School serta kawasan diplomatik yang juga mengarah ke rusun TNI sampai ke rusun Bin dan Polri di sana ya. Dan di kawasan sana itu banyak sekali area swasta seperti Bina Bangsa School, kemudian ada Nusantara Superblok, ada Citadel, dan banyak sekali investor di sana. Termasuk juga ada gedung BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini kita telah sampai di area Plaza Legislatif, dan di Plaza Legislatif ini merupakan ruang terbuka hijau dari kawasan perkantoran legislatif. Dan sekali lagi ini terbangun di zaman Bapak Presiden Prabowo. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus percaya penuh kepada pemerintah kita, walaupun memang
banyak sekali kontroversial yang terjadi di tengah masyarakat ya, dan mungkin ada banyak program Bapak Presiden yang kurang disukai oleh masyarakat. Itu memang satu pro dan kontra, wajar di negara demokrasi ini, karena tidak semua program pemerintah maupun presiden itu bisa menyenangkan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau saya pribadi, saya memilih percaya siapapun presiden yang terpilih, dan saat ini presiden yang terpilih adalah Bapak Prabowo. Saya yakin beliau tulus ingin memajukan bangsa Indonesia, dan saya percaya beliau meneruskan legasi Bapak Jokowi di bidang pembangunan IKN saat ini. Maka dari itu saya berkeliling melihat sendiri ya. Kalau di sebelah kanan kita itu lokasi pembangunan jalan legislatif yang tersambung ke Plaza Demokrasi dan kawasan perkantoran legislatif seperti gedung DPR, DPD, dan MPR RI. Jadi yang kita lihat di video kali ini di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ini adalah bukti bahwa Bapak Presiden Prabowo melanjutkan karya Bapak Jokowi yang telah meletakkan fondasi pembangunan IKN, dan ini semua terbangun di era Bapak Presiden Prabowo. Dan Plaza Legislatif ini sangat luas sekali ya area terbuka hijaunya, dan saya yakin kedepannya kalau tahun depan jadi diadakan full maraton 42 kilo, pasti ini bisa menjadi salah satu rute dari full maraton yang akan diselenggarakan di IKN nantinya. Dan memang ini baru Plaza Legislatif aja sudah luas sekali seperti ini. Setelah ini kita akan belok ke kanan, dimana ini semua jalanan ini sekali lagi terbangun di era Bapak Presiden Prabowo. Ini bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat, Kementerian PU, Otorita IKN, BUMN, kontraktor, konsultan, vendor, sampai tukang di lapangan. Karena dengan adanya konektivitas jalan baru yang tersambung secara detail di kawasan inti pusat pemerintahan ini tentu akan mempercepat juga investor bisa segera masuk. Karena tanpa ada konektivitas jalan yang baik, saya rasa investor masih enggan untuk masuk, karena mungkin dilihatnya masih tanah, masih belum sempurna jalannya. Tapi hari ini kita membuktikan investor-investor sudah banyak yang masuk. Khususnya kalau lihat di video saya beberapa hari sebelumnya, ada investor China yang membawa grup besar yang sangat menggebu-gebu ingin cepat membangun di IKN. Itu salah satu investor yang datang di zaman Bapak Presiden Prabowo. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Mas Wakil Presiden Mas Gibran yang melanjutkan perjuangan Bapak Jokowi yang telah meletakkan fondasi pembangunan IKN. Dan ini lurus, ini adalah rusun Pas Pampres, ada 9 tower. Dan kalau tadi kita belok kanan itu jalanannya tersambung sampai ke rusun TNI ya, dan kawasan perkantoran legislatif, bahkan sampai ke area-area investor, dan sampai juga ke Mabes TNI 3 Matra. Jadi masih luas sekali jalanan di sana. Nanti akan kita spill. Dan ini kita masuk ke Jalan Sumbu Timur, dan dari Jalan Sumbu Timur ini kita bisa melihat di depan itu ada gedung Sekretariat Presiden. Dan dari Jalan Sumbu Timur ini kalau belok kanan itu adalah Jalan Feeder District, Jalan Botanikal, yang dimana ini akses jalan yang tersambung sampai ke kawasan glamping dan jembatan kaca. Dan inilah Jalan Sumbu Timur, jalan satu arah saya ini sudah betul ya. Dan ini terbangun di era zaman Bapak Presiden Jokowi. Kalau sebelah kiri kita ini gedung Kementerian Sekretariat Negara, sebelah kanan ini adalah Istana Garuda.
Dan memang waktu di zaman Bapak Presiden Jokowi ini mulai dibangun, akan tetapi jalanan ini masih belum sempurna ya. Di sebelah kiri kita itu tadi Plaza Legislatif yang kita lewati, dan kemudian di sebelah kiri kita di depan ini gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP, di mana tadi kita masuknya lewat jalan feeder district, jalan Grande Timur namanya. Jadi ini simpang 4 di depan kita, belok kiri jalan feeder district Grande Timur, belok kanan itu jalan feeder district jalan Grande di depan istana. Dan sekali lagi, nama-nama jalan ini adalah nama proyeknya terdahulu, akan tetapi kalau pemerintah daerah khusus IKN telah terbentuk, itu nanti akan ada nama jalan yang diciptakan ya, seperti nama-nama pahlawan. Dan sebelah kiri kita itu juga ada jalan yang mengarah tersambung juga ya, saling terkait semua jalan ini nanti, bahkan sampai ke kawasan East Resident yang di sebelah kiri tadi, ke jalan Pressing Court. Sebelah kiri Bank Indonesia, sebelah kanan kita sepanjang jalan tadi gedung Kementerian Koordinator, dan di depan kita ini simpang 4 lagi. Kalau sebelah kanan itu jalan feeder district Sepaku 2, sebelah kiri itu yang sedang dipagar, akan dilakukan pembangunan jalan baru yang dinamakan itu nanti jalan menuju ke kawasan East Resident atau kawasan Hunian Timur, dan jalan itu juga tersambung sampai kawasan Legislatif, bahkan tersambung juga sama semua jalanan yang kita lewati tadi. Sebelah kanan kita Hotel Jamuluwuk sudah memasang pagar proyek yang bersebelahan dengan Pakuwon, yang dimana Pakuwon akan membangun mall, hotel, apartemen, serta kondominium. Ini yang selalu kita nantikan, semoga mereka bergerak cepat. Dan di sebelah kiri kita rusun ASN 1 kawasan East Resident, dan rusun ASN 1 ini bersebelahan dengan Australian Independent School, sekolah internasional dari Australia, yang bersebelahan juga dengan Hotel Swiss Hotel, di mana di sebelah Hotel Swiss Hotel ini akan ada pembangunan mall juga, Duty Free Mall Nusantara, mall bebas pajak. Dan nanti di belakangnya ada apartemen, ada food festival, ada plaza komunitas, dan lain-lain. Dan oke, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.